Garis Besar Sejarah Gereja Injili Karo Indonesia oleh Bastanta Permana Sembiring. Gereja Injili Karo Indonesia atau disingkat GIKI, merupakan sebuah komunitas Kristen beraliran Injili Evangelikalisme di Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat suku Karo, atau dengan kata lain, gereja yang pada dasarnya lahir untuk menaungi masyarakat Kristen Karo. Lahir pada tahun 1992 di kota Kabanjahe yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam perkembangannya, GIKI yang merupakan gereja yang pada dasarnya menaungi masyarakat Kristen dari suku Karo, namun juga ada anggota jemaatnya yang berasal dari etnis lain, seperti dari etnis Melayu, Pakpak, Batak, Jawa, Sunda, Tionghoa, dan lain-lain. Karena selain sebagai wadah pemersatu dan pelayanan bagi masyarakat Kristen Karo, seperti halnya gereja Kristen lainnya di muka bumi ini, tetaplah mengedepankan kasih karunia Kristus Yesus untuk semua orang. Keberadaan GIKI di antara masyarakat suku Karo mulai tampak gaung perkembangannya, baik di Pulau Jawa maupun di Sumatera, khususnya di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo yang merupakan basis terbesar di mana masyarakat suku Karo berdomisili. Benih gereja GIKI berawal dari kerinduan beberapa orang dari umat Kristen suku Karo yang rindu akan semangat pekabaran Injil di tengah-tengah suku Karo. Karena gereja yang ada dianggap lebih menyibukkan diri pada hal-hal birokrasi ketimbang pelayanan. Dalam perkembangannya, dirasakan perlunya sebuah wadah untuk menaungi dan mengorganisir kegiatan pengabaran Injil ini, tentu idealnya sebuah sinode. Oleh karena itu, sebelum sinode itu berdiri, maka cikal bakal sinode ini menggabungkan diri di bawah naungan Sinode Gereja Kristen Kudus Indonesia atau GKKI, dengan status khusus ditandai dengan penamaannya, Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Karo Injili atau dikenal dengan GKKI, Jemaat Karo Injili, yang saat itu pelayanannya terpusat di dua kota, yakni di Kabanjahe, Sumatera Utara dan Bandung, Provinsi Jawa Barat. April 1992 diadakan MOU antara pimpinan Gereja Kristen Kudus Indonesia, GKKI, dengan GKKI, Jemaat Karo Injili atau cikal bakal GIKI, tentang status sementara Jemaat Karo Injili di bawah naungan GKKI Pusat. Pada bulan Mei 1992, utusan GKKI, Karo Injili, Pendeta B.A. Perangin-Angin bertemu dengan Dr. Andus Kerani Ketaren, pendiri GKKI, di Bandung, berkonsultasi tentang pentahbisan jemaat pertama Jemaat Karo Injili di Kabanjahe. Karena memang MOU antara GKKI dengan Jemaat Karo Injili dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan berlandaskan kasih, maka dalam proses ini tidak ditemukan permasalahan. Minggu, 27 Juni 1992, GKKI Jemaat Karo Injili pertama di Kabanjahe resmi berdiri dengan Pendeta B.A. Perangin-Angin menjadi pendeta jemaatnya yang juga merupakan satu-satunya pendeta saat itu di Jemaat Karo Injili, dan dilanjutkan dengan pentahbisan GKKI Jemaat Karo Injili di Bandung, sekarang GIKI Bandung, pada Minggu 27 September 1992. Tanggal 27 Juni 1992 kemudian ditetapkan secara sinodal sebagai hari lahirnya Gereja Injili Karo Indonesia yang disingkat GIKI. Panggilan utama GIKI sejak awal ialah memberitakan Injil dan memenangkan orang Karo. Dan ini terus diupayakan, salah satunya dengan mengusung jargon cinta Kristus dan cinta Karo. Kami menyembah Kristus dengan budaya Karo, ini sebagai pengingat kepada seluruh pengerja, jemaat, aktivis, dan simpatisan di GIKI agar terus mengingat visi dan misi awal pendirian GIKI terkhususnya lagi bagi generasi GIKI ke depan, agar tidak melupakan panggilan awal gereja ini. Hal ini diperkuat dengan semboyan yang menyatakan tugas panggilan GIKI, mengintegrasikan Injil dengan budaya lokal atau Karo, dengan mengembangkan sentralitas, sakralitas,
dan ritualitas iman. Tantangan dan rintangan dalam mengemban pelayanan yang bercirikan kini karon adalah hal yang lumrah, mengingat perkembangan budaya gereja dunia yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya gereja Eropa, di mana sebagian besar gereja-gereja di Indonesia juga merupakan hasil dari Badan Pekabaran atau Misi Injil Eropa. Namun, bagaimana dengan Gereja Injili Karo Indonesia yang murni lahir dan berkembang dari umat Kristen Karo? Tentang visi misi dan tugas panggilan GIKI sebagai sebuah sinode juga mendapat pertentangan dari dalam. Puncaknya di tahun 2008, di mana muncul kelompok yang secara terang-terangan ingin mengubah dan meniadakan kata Karo di dalam nama GIKI. Namun, ada juga yang menolak perubahan dan penghilangan kata Karo ini dan tetap berpegang teguh pada panggilan awal, yakni dari, untuk, dan bagi suku Karo, terkhususnya. Hal ini mengakibatkan perpecahan pun tidak dapat dihindarkan. Pada 2010, kelompok yang ingin mengubah dan meniadakan kata Karo dalam nama Gereja Injili Karo Indonesia kemudian mendirikan sinode sendiri dengan nama gereja yang hampir sama, di mana hanya kata Karo yang diganti, juga disingkat GIKI. Perpecahan di tubuh Gereja Injili Karo Indonesia kemudian menyisakan 4 majelis jemaat yang tetap berpegang pada visi dan misi awal, di mana sebelumnya ada 34 majelis jemaat GIKI dan beberapa pos pekabaran Injil. Keempat majelis jemaat yang bertahan tetap menggunakan nama Gereja Injili Karo Indonesia atau mempertahankan kata Karo itu, antara lain, GIKI Bandung, GIKI Cimahi, GIKI Bandar Baru, GIKI Sukaramai, dan di tahun 2013 GIKI Medan melalui sidang Sinode GIKI di Kabanjahe tanggal 27 Juni 2013, ditetapkan sebagai satu majelis dengan nama GIKI Jemaat Medan melalui SK Majelis Sinode GIKI nomor 29/MS GIKI-10 Romawi 2013, bersamaan dengan penetapan POS PI Kabantua dan POS PI GIKI Perbesi. Setahun kemudian, pada 27 Juni 2014 ditetapkan POS Pekabaran Injil GIKI di Kabanjahe, dengan nama POS PI GIKI Kabanjahe. Dan melalui Majelis GIKI Medan, POS PI GIKI di Durinjangak pun mulai dirintis sejak 2016, dan 20 Agustus 2017, diadakanlah ibadah perdana di POS PI GIKI Durinjangak. Hal ini semakin jelas menunjukkan upaya pemimpin GIKI sekarang ini untuk mengembalikan gereja ini ke tempat seharusnya, yakni dari, untuk dan bagi suku Karo terkhususnya. Mejuah-juah Tuhan Yesus si Masu-Masu. Naskah ditulis oleh Bastanta Permana Sembiring.